نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. Khadijatul Kubra, istri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanita yang luar biasa, wanita yang sangat tangguh, menjadi istri salihah, rujukan para wanita-wanita mukminah untuk meniru daripada akhlak budi pekerti yang luhur daripada bunda kita bersama, ibunya orang-orang mukmin, Al-Hubabah Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Beliau bangsawan Quraisy yang terpelihara, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, yang semenjak kecil terjaga tidak melakukan perbuatan jahiliyah, yang kemudian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pendamping baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berjuang untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayatnya. Beliau Sayyidatuna Khadijah, wanita bangsawan kaya raya. 2/3 kekayaan kota Mekah milik beliau seorang. Sisanya 1/3 bangsawan-bangsawan dan masyarakat yang lain. Sungguh kaya raya hartanya, hartawan bangsawan berakhlak mulia, orang yang sangat bijaksana, berhati luhur. Semua hartanya dikorbankan untuk perjuangan dakwah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahinya ketika umur baginda Nabi 25 tahun. Yang sebelumnya Nabi berangkat ke negeri Syam membawa dagangan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, ditemani oleh pembantunya yang bernama Maisarah. Dagangnya Nabi luar biasa, diberkahi oleh Allah. Laris, lancar, habis dagangan, keuntungan yang begitu banyak berlipat ganda. Bahkan Siti Khadijah begitu bangga dengan perjalanan Nabi ke negeri Syam berniaga membawa dagangannya. Maisarah pun pembantunya memberi kabar kepada Khadijah majikannya ini tentang kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW yang tatkala saat itu masih muda. Nabi Muhammad yang jujur, yang kemuliaannya senantiasa meliputi beliau. Tatkala berjalan awan pun menaungi, ontanya berjalan dengan cepat, dengan penuh ramah tamah, akhlak mulia. Dan kemudian di situ semua orang yang melihat Nabi Muhammad SAW semuanya terpesona karena akhlak beliau yang luhur. Siti Khadijah pun terpesona dengan cerita tersebut, menginginkan jika Nabi Muhammad SAW menikahinya adalah sesuatu hal yang mulia. Maka Nafisah pun memberikan informasi tentang itu semuanya, sehingga Nabi bermusyawarah dan menikahi Siti Khadijah dengan mahar 400 dirham. Subhanallah, akhlak Siti Khadijah yang luar biasa. Belum pernah di hadapan baginda Nabi besar Muhammad SAW cemberut sekalipun juga. Belum pernah membuat susah baginda Nabi Muhammad SAW. Tatkala di hadapan Nabi belum pernah terlihat kecuali yang indah, belum pernah terdengar kecuali yang syahdu, tidak pernah tercium kecuali yang harum semerbak. Subhanallah, akhlak begitu mulia daripada Sayyidatuna Khadijatul Kubra yang membantu perjuangan dakwah baginda Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa di malam hari menunggu Nabi Muhammad kembali ke rumahnya, tidak makan kecuali ingin bersama Nabi Muhammad, tidak terlebih dahulu tidur kecuali ingin di situ. Ketika Nabi Muhammad pulang, beliaulah yang membukakan pintu dan kemudian tersenyum kepada Nabi Muhammad. Belum pernah tidak tersenyum. Sesusah apapun
sesedih apapun, sesakit apapun, bagaimana merawat putra-putrinya yang dalam keadaan susah, namun Siti Khadijah tidak pernah mengeluh sedikit pun juga. Subhanallah. Ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang pertama, ketika umur Nabi Muhammad 40 tahun, berangkat Nabi ke Gua Hira. Memang sebelumnya Nabi suka bolak-balik ke Gua Hira. Sesampainya di sana Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama. Ketika pulang sampai ke rumahnya, Nabi Muhammad SAW berseru untuk diselimuti. Ketika diselimuti dengan selimutnya, Nabi Muhammad berdebar hatinya. Siti Khadijah menenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau wanita pertama di antara orang-orang yang pertama memeluk agama Islam. Yang Islam ada dalam rumah tangga pertama, di rumah tangga baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang membantu perjuangan Rasul SAW, yang meyakinkan Nabi Muhammad SAW, yang mengetahui bahwasanya Nabi malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ketika Nabi katakan, wahai Khadijah, ini Jibril datang kepadaku. Tatkala beliau di dalam pangkuannya, Nabi Muhammad dalam pangkuan Siti Khadijah, malaikat Jibril datang dan kemudian kata Siti Khadijah, tunggu sebentar. Dibuka hijabnya oleh beliau. Ketika itu ditanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, apakah kau masih melihatnya? Nabi katakan, tidak. Dipakai lagi hijabnya tersebut, kemudian masih ada, datang lagi. Ketika dibuka hijabnya, malaikat Jibril tidak terlihat. Ketika ditutup hijabnya, malaikat Jibril datang kembali. Di situ beliau betul yakin Siti Khadijah bahwa itu adalah betul malaikat Jibril, yang mana malaikat Jibril tidak mau melihat aurat. Begitu mulia rumah tangga yang menjadi contoh, yang sulit untuk kita ceritakan satu persatu daripada kemuliaan. Beliau Nabi Muhammad SAW menikahi Siti Khadijah, memiliki keturunan yang banyak sampai sekarang ini 6 daripada Siti Khadijah. Yang mana kita tahu Nabi Muhammad SAW tidak pernah menikah kecuali setelah wafat Siti Khadijah. Semua putra-putri Nabi ada 7, 6 dari Siti Khadijah. Wa sab'atun auladuhu faminhumu thalathatun min adh-dhukuri tufhamu Qasim wa Abdullah wa huwa tayyibu wa tahirun bidzaini dha yalaqabu atahu Ibrahim min Sariyah fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah wa ghaira Ibrahim min Khadijah hum sittatun fa khudh bihim walijah wa arba'un minal inathi tudhkaru ridwanu rabbi lil jami'i yudhkaru Fatimatuz Zahra wa ba'luha Ali wa banahuma sibtani fadluhum Jali fa Zainabun wa ba'duha Ruqayyah wa Ummu Kulthumin Zakat Radiyah radhiyallahu ta'ala anhum wa radahum. 6 dari Siti Khadijah, semua putra-putri Nabi, 7, 3 laki-laki. Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Ibrahim dari ibunya yang bernama Mariyatul Qibtiyah, seorang Sariyah. 4 perempuan, Fatimatuz Zahra. Suaminya siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Putranya Imamul Hasan dan Imamul Husain. Kedua pemuda ahli jannah fil jannah, pimpinan pemuda ahli surga nanti di surga. Yang dari beliau keturunan Nabi Muhammad SAW sampai sekarang terus turun-temurun di mana saja berada. Semoga Allah muliakan kita dengan keberadaan Ahlul Bait Thahir Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Fatimatuz Zahra, kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Inilah putra-putri Nabi Muhammad SAW. Yang Masya Allah, Siti Khadijah berjuang bersama Nabi bukannya enak, tidak enak. Orang kalau berjuang ini enggak enak, perjuangan itu berat. Siti Khadijah lulus dalam itu perjuangan. Dan Siti Khadijah pun wafat. Sedihnya hati baginda Nabi besar Muhammad SAW
Umur baginda Nabi saat itu kurang lebih 50 tahun dan Siti Khadijah 65 tahun. Nabi Muhammad begitu sedih, terpukul dengan wafat orang tercinta yang banyak membantu perjuangan dakwah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang itu kurang lebih adalah tahun 10 daripada kenabian, kurang lebih 2 atau 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, yang semoga insya Allah dengan wafatnya haulnya Siti Khadijah pada malam hari ini 11 Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala rahmati kita sekalian, Allah berkahi kepada kita sekalian, Allah muliakan kepada kita sekalian, amin ya rabbal alamin.